Perkenalkan, saya Febrianti, ya, saya mengajar di kampus Bekasi ya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu gitu. Saya mengajar Advance 1 di Bekasi, mungkin teman-teman di sini kebanyakan dari Grogol, jadi belum pernah ketemu sama saya ya. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Senat Mahasiswa untuk kesempatannya hari ini saya bisa bantu teman-teman untuk mentoring mata kuliah Advance 1. Ya, ini pokoknya tadi saya bacain soal ya, soal 1 ini dari PT Office, lalu ada poin-poinnya yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada yang transaksi yang terjadi ya di tabel ini. Ada transaksinya sampai 31 Oktober yang diminta, saya ulangi, diminta untuk membuat sales account dari sisi consignee, terus membuat expense analysis. Terus teman-teman juga diminta untuk bikin jurnal, ya, 2 sisi, consigner dan consignee. Itu jurnal transaksi dan jurnal penutup ya teman-teman, metodenya periodik. Oke, kita langsung aja mulai bikin jurnal dari transaksi yang pertama di 1 Oktober. Nah, PT Office ini mengirimkan 50 unit telepon seluler mid-range kepada PT Nika Elektronik dengan harga jual sebesar Rp3.000.000 per unitnya, yang sudah dikenakan markup sebesar 20% dari cost. Oke, PT Nika Elektronik langsung membayar uang muka pada hari yang sama. Oke, kita jurnal dari sisi consignor, karena pertama kali dia ngirim barang nih, si PT Office ke consignee-nya PT Nika, di sini kita mau ngejurnal shipment-nya terlebih dahulu ya. Jurnal itu adalah consignment out pada merchandise shipment on consignment. Ya, teman-teman juga pasti udah familiar lah untuk bikin jurnal shipment-nya ya kan. Nah, di sini untuk jurnal pengiriman dari sisi consignor yang dicatat itu sebesar cost-nya atau COGS-nya ya teman-teman. Jadi bukan sebesar yang nilai jualnya yang 3 juta. Saya balik lagi ke soalnya, kan di sini dia kasih taunya harga jualnya 3 juta. Tapi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang teman-teman catat dari sisi consignor itu sebesar cost-nya, jadi bukan yang 3 juta. 3 juta ini udah termasuk markup nih. Di sini dia bilang markup-nya sebesar 20% dari cost. Jadi kita mau cari tahu dulu cost-nya itu berapa banyak. Nah, di sini saya catat di sebelah kanan ya, ada selling price-nya. Karena dia bilang 20% dari cost, berarti anggapannya dia adalah 120% dari gross profit. Nah, istilahnya dia kan udah catat 3 juta. Sekarang kita mau cari cost-nya itu berapa. Ya, cost-nya itu bisa kita anggap 100% karena kan dia bilang 3 juta itu 20% dari cost-nya. Di sini berarti yang kita anggap sebagai 100% ini di sini cost-nya ya. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya untuk cost-nya berapa? Dari 3 juta, teman-teman itu bisa kalikan 100 per 120 ya, untuk dapetin cost-nya. Didapatkan untuk cost per unit dari telepon selulernya itu adalah Rp2.500.000. Nah, kalau teman-teman udah dapat cost-nya berapa per unitnya, baru teman-teman bisa kali ini dengan unit yang dikirimkan. Jadi di soal dia udah bilang unit yang dikirimkan adalah 50 unit. Nah, 50 unitnya teman-teman kaliin sama cost yang tadi udah kita cari 2.500.000. Ya, jadi jurnal pertama dari sisi consignor, jurnal pengirimannya itu consignment out pada merchandise shipment on consignment sebesar Rp125 juta, teman-teman. Ini dari sisi consignor. Nah, kalau misalkan mencatat shipment ya pertama kali dari sisi, kalau kita bergeser ke sisi consignee, dia belum ada catat apa-apa, tapi dia cuma catat memo teman-teman ya, bahwa memo diterima 50 unit telepon seluler mid-range dari PT Office. Nah, terus teman-teman bisa juga sih jurnal harga jual per unitnya untuk memudahkan teman-teman pengerjaan. Jadi nggak lupa nih, harga jual per unitnya itu berapa. Di sini saya tulisin aja ya, 3 juta rupiah untuk setiap per unitnya. Jadi nanti kalau ada penjualan langsung dikali sama 3 juta harga per unitnya. Oke. Terus, tapi belum selesai untuk transaksi 1 Oktober, karena PT Nika Elektronik itu langsung membayar uang muka pada hari yang sama, teman-teman. Nah, kita catat dulu, ada yang namanya advance payment. Ya, dia si consignor itu nerima uang muka dari consignee. Nah, di sini si consignor itu ngecatatnya cash pada advance payment from consignee ya, karena kan si consignor nerima cash ya kan, cashnya itu sebagai advance payment dari si consignee-nya gitu. Nah, untuk nominalnya bagaimana? Nominalnya di sini dia bilang di informasi tambahan ya teman-teman, bahwa di poin 1, 2, 3, 4. Nah, di poin keempat ini PT Nika Elektronik bilang katanya PT Nika Elektronik itu akan ngasih setoran uang muka sebesar 1/6 dari nilai jual barang. Nah, berarti di sini teman-teman bisa mengalihkan ya dari
selling price-nya yang 3 juta dikalikan 1/6 ya, karena tadi di informasi bahwa dia akan ngasih 1/6 dari harga jualnya kan. Terus dikaliin sama unitnya. Dia kan ngirim 50 unit. 50 unit dikali sama 3 juta. Ya, saya ulangi untuk pengiriman untuk pencatatan uang mukanya di sini 1/6. 1/6 ini dari soal ya, dari informasi tambahan. Lalu 50 itu sebanyak unit yang dikirimkan dikalikan dengan harga per unitnya 3 juta. Jadi didapatkan 25 juta untuk penerimaan uang muka dari consignee. Si consignor mencatatnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau dari sisi consignee, mencatatnya seperti apa? Mencatatnya tinggal dibalik aja. Jadi ada advance payment yang ke consignor pada cash, ya advance payment to consignor pada cash senilai sama 25 juta rupiah. Ya, tinggal kamu ambil aja tadi yang udah kamu catat. Ya, dari 25 juta rupiah. Oke, untuk transaksi 1 Oktober bisa dipahami ya teman-teman? Kita bisa lanjut. Oke, sebelumnya kalau misalkan emang ada yang mau ditanyain, boleh banget diinterupsi aja ya. Karena saya nggak ngelihat, jangan raise hand ya. Aku nggak ngelihat teman-teman tuh kalau raise hand. Karena aku lagi share screen. Oke, kita ke transaksi tanggal 2. Saya buka dulu soalnya di transaksi 2 Oktober, PT Ovif itu membayar ongkos angkut atas pengiriman tanggal 1 Oktober 2022, yaitu sebesar 300.000 per 10 unit. Ya, 300.000 per 10 unit telepon yang dikirim. Oke, jadi si consignor itu bayarin uang ongkos kirimnya nih, ya, untuk transaksi untuk pengiriman yang tanggal 1 gitu. Nah, di sini jurnalnya apabila dia membayar ongkos kirim di sini jurnalnya consignment out pada cash. Ya, senilai berapa? Senilai tadi kan dia bilang 300.000 per 10 unit. Nah, yang 300 kita mau cari nih untuk per unitnya itu berapa? Karena kan dia bilangnya 300.000 per 10 unit ya. Kita mau cari tahu. Jadi teman-teman itu kaliin dulu bagi dulu nih 300.000 ya. Dari 300.000 teman-teman bagi sama 10 unit. Saya ulangi, kenapa? Karena dia tadi di di soal bilang 300.000 per 10 unit ya untuk ongkos kirimnya. Nih. Oke. Nah, baru teman-teman kaliin sama unit yang dikirimin sebanyak 50 unit. Jadi untuk transaksi 2 Oktober, ya, ongkos kirim yang dibayarkan sama consignor atau PT Ovif di sini sebanyak Rp1.500.000. Oke, ini untuk dari sisi consignor. Nah, gimana kalau dari sisi consignee? Kita bergeser dari sisi consignee, berarti dia tidak ada catat apa-apa, teman-teman, no entry. Ya kan? Karena kan yang ngebayar ya si consignor. Consignee nggak berdampak apa-apa gitu. Jadi tidak ada yang perlu dicatat. Oke, kita bisa lanjut ya ke transaksi 5 Oktober. Kita buka lagi soalnya di sini PT Nika Elektronik berhasil menjual TV LED 32 inch sebesar 5 unit. Sebanyak 5 unit yang dijual kepada PT Law dengan harga jualnya itu 2.500.000 per unitnya. Dan terdapat beban angkut sebesar Rp200.000. FOB-nya destination point dengan syarat pembayaran 3/10 N per 50. Teman-teman tahu kan lah ya ini artinya apa ya 3/10 N per 50 gitu. Pokoknya nanti misal si PT Law itu bayarnya setelah 10 hari setelah tanggal 5 ya dalam 10 hari setelah tanggal 5 teman-teman si PT Law itu akan dapat diskon sebanyak 3% ya dari jumlah yang terutangnya itu. Oke, kita bisa jurnal dulu ya. Ini kan PT Nika Elektronik ngejual TV LED. Berarti bisa teman-teman asumsikan bahwa ini penjualan biasa, regular sales. Kenapa? Karena kan yang barang konsinyasinya di sini itu adalah telepon seluler kan ya, bukan TV LED. Nah, nanti yang teman-teman catat berarti dari PT Nika ya, berarti kita dari sisi konsinyasi terlebih dahulu. Dari sisi konsinyasi, saya freeze dulu jadi teman-teman gak bingung. Oke. Sebentar. Oke. Sekarang kita bergeser ya di sini berarti dari sisi consignee yang dicatat itu apa? Karena tadi saya udah bilang kan ini penjualannya reguler bukan konsinyasi karena yang dijual itu TV tadi. Makanya jurnalnya di sini adalah accounts receivable pada sales revenue. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya itu adalah tadi dia bilang yang dijual 5 unit. Terus harga per unitnya Rp2.250.000. Nih, teman-teman kalikan 5 dikali 2.250.000
Rp50.000 didapatkan nominalnya Rp11.250.000 teman-teman ya, karena dia penjualan reguler, bukan penjualan konsinyasi seperti itu. Nah, boleh dicatat ya supaya nggak lupa bahwa kalau misalkan nanti ada pelunasan dalam 10 hari dia bisa dapat diskon sebesar 3% gitu. Oke. Selanjutnya ini belum selesai ya teman-teman, karena ada lagi nih dia bilang terdapat beban angkut 200.000. Nah, perlu diperhatikan FOB-nya destination point, berarti dari si PT Nika ya perlu catat ya kan, karena FOB-nya destination point. Nah, mencatatnya adalah freight out pada cash ya. Sebesar berapa? Dia udah mention sebesar Rp200.000. Langsung aja teman-teman catat Rp200.000. Ini dari sisi consignee. Ya, penjualannya penjualan reguler. Nah, kalau dari sisi consignor, udah catat apa? Ya, dia nggak catat apa-apa, teman-teman. Karena kan itu tadi penjualan terjadi dari sisi PT Nika atau consignee. Jadi, consignor nggak ada hubungannya apa-apa di sini ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke transaksi 11 Oktober. Ya, di 11 Oktober, PT Nika Elektronik melakukan penjualan telepon seluler mid-range. Nah, di sini ada penjualan konsinyasi nih, karena yang dijual ini sama PT Nika adalah telepon seluler mid-range miliknya PT Ovif yang dititipin, yang dikirim menggunakan 4 packing kardus agar meminimalisir kerusakan saat pengiriman kepada PT YNT KTS. Nah, di mana setiap dus itu berisi 4 unit telepon. Ya, dan terkait penjualan ini, terdapat biaya pengiriman sebesar Rp160.000 menggunakan FOB Destination Point. Nah, PT TKATS membayar 50% tunai dan sisanya akan dilunasi bulan depan. Oke, akan dilunasin bulan November. Ya, jadi di sini karena dia bilangnya ngejual sebanyak 4 kardus, maksudnya yang dikirimin 4 packing kardus, di mana masing-masing kardusnya itu berisi 4 unit. Jadi nanti teman-teman perlu kaliin 4 dikali dengan 4 unit. 4 kardus dikali 4 unit untuk tahu berapa banyak yang dikirimin. Nah, berarti kalau dari sisi consignor, itu no entry ya, karena kan penjualannya yang melakukan penjualan kan consignee, udah dititipin. Makanya consignor masih no entry, nggak ada mencatat apa-apa di sini. Kita bisa bergeser dari sisi consignee. Dari sisi consignee kita mencatat terlebih dahulu ada penjualan ya. Penjualannya cash dan accounts receivable di debit, consignment in muncul di sebelah kredit. Nah, penjualannya berapa banyak? Tadi dia bilang 4 kardus kan, 4 dus. Lalu di mana masing-masing dusnya itu 4 unit, makanya di sini 4 dikali 4, lalu teman-teman kaliin sama harga jualnya. Harga jualnya tadi teman-teman udah catat 3 juta ya per unitnya. Maka teman-teman akan dapat nominal penjualan konsinyasi di transaksi 11 Oktober itu sebesar Rp48 juta. Ini kalau total penjualannya ya. Terus yang dibayarin itu kalau secara cash itu hanya 50%-nya. Berarti 50% sisanya dibayarkan secara kredit. Di cash ini teman-teman bisa kaliin aja dari nominal penjualannya 48 juta dikalikan dengan 50%. Berarti dapat 24 juta ya. Nah, untuk accounts receivable-nya secara kredit tinggal teman-teman selisihin aja ya. Karena kebetulan 50% berarti 50%-nya lagi aja catat. Nominalnya kebetulan sama, 24 juta. Yang dibayarkan secara cash dan secara kredit. Oke. Terus ada lagi yang perlu dicatat. Oke. Oh ya, karena ini penjualan konsinyasi, teman-teman harus catat yang namanya komisi dong ya kan. PT Nika kan berhasil menjual barangnya si PT Vivo. Penjualan konsinyasi ini dia catat komisi. Nah, jurnalnya adalah consignment in pada commission on consignment sales. Nominal sebanyak berapa? Ya, kita balik lagi ke soal. Saya naik ya, di soal dia udah bilang bahwa PT Ovif itu memberikan komisi untuk setiap produk yang berhasil dijual oleh PT Nika Elektronik sebesar 5 juta. 5% dari harga jual. Oke. Nah, di sini yang dia jual 48 juta. Berarti nominal komisinya ya langsung dikaliin aja dari 48 juta ya, penjualannya dia dikalikan dengan besaran komisi yang diperoleh itu 5%. Didapatkan Rp2.400.000 ya teman-teman. Ini untuk pencatatan komisi. Pokoknya jangan ketinggalan kalau udah nyatet. Kalau terjadi penjualan konsinyasi, pastilah catat komisi. Gitu. Ya, nah selanjutnya kita mau lihat lagi nih. Di transaksi 11 Oktober itu belum selesai teman-teman karena ada biaya pengiriman sebesar Rp160.000.
FOB-nya destination point, berarti PT Nika itu mencatat nih, ada biaya angkut sebesar berapa yang kalian catat karena ini penjualan konsinyasi, munculnya di debit itu adalah consignment in ya, bukan freight out. Yaitu lagi-lagi karena ini penjualan konsinyasi. Ya, nominal berapa? Dia udah kasih tahu di soal sebanyak Rp160.000. Langsung aja teman-teman catat Rp160.000 ya. FOB-nya destination point teman-teman kebetulan saya pindahin. Oke, ini dari sisi consignee teman-teman. Kalau dari sisi consignor tadi saya ulangi ya dia tidak berdampak apa-apa ya, masih no entry dari sisi consignor untuk transaksi tanggal 11 Oktober. Nah, sekarang kita bisa geser beralih ke transaksi 14 Oktober. Kita buka dulu soalnya. Di 14 Oktober, PT LO itu melunasi utangnya ke PT Nika Elektronik. Yang tadi sih, berarti kalau misalkan PT LO, berarti transaksinya itu yang di PT LO di tanggal 5 ya, teman-teman. Nah, di sini karena dia melunasi, lalu PT OVIF itu melakukan penjualan tunai sebanyak 5 unit telepon seluler entry level dengan harga per unitnya sebesar Rp1.750.000. Oke, berarti di transaksi 14 Oktober ini ada 2 transaksi yang perlu teman-teman catat. Yang pertama, pelunasan dari PT LAU ke PT Nika. Yang kedua, penjualan reguler ya oleh PT OVIF. PT OVIF menjual. Kenapa reguler? Ya karena dia ngejual telepon seluler entry level dan ini dari sisinya PT OVIF gitu. Berarti kan ya itu jelas-jelas bukan penjualan konsinyasi gitu ya. Kita catat dulu nih yang pelunasan dari PT LAU ke PT Nika Elektronik. Ya, di sini ada AR payment dari sisi consignor itu ya no entry ya karena ini kan penjualannya terjadi tadi di sisinya consignee atau PT Nika Elektronik, nggak ada hubungannya sama PT OVIF gitu. Nah, karena ada pelunasan, di sini muncul cash ya teman-teman. Lalu di kreditnya accounts receivable dari si PT LAU yang sebelumnya muncul itu sebesar 11.250, saya naik dulu ya. Di sini Rp11.250.000 itu kita kreditkan karena dilunasi ya. Nah, kita lihat ini itu dia ngelunasinya di tanggal berapa? Dia melunasinya di tanggal 14 Oktober. Sebelumnya itu dia transaksi di tanggal 5. Berarti kan masih dalam periode diskon ya, yang 3/10 ini. 3/10 ini syarat diskonnya. Berarti dia dapat diskon nih teman-teman. Maka muncul lagi di sebelah kredit, di sebelah debit ya, sales discount karena dia melunasi dalam periode diskon. Nah, diskonnya sebesar berapa tadi di terminnya itu 3/10, berarti 3% ya. Nah, caranya dia tinggal dikalikan saja besaran diskon yang dia dapatkan 3% dengan nominal accounts receivable-nya Rp11.250.000. Maka sales discount yang dicatat sebesar Rp337.500, teman-teman. Nah, berarti cash yang diterima sama PT Nika kan tidak 11.250 ya full karena udah ada diskon ya. Berarti tinggal teman-teman selisihin aja dari AR-nya dengan self discount. Maka cash yang diperoleh oleh PT Nika Elektronik ya yang benar-benar didapatkan senilai Rp10.912.500. Oke, ini untuk jurnal pelunasan accounts receivable ya, piutang dari PT LAU berdasarkan transaksi yang terjadi di 5 Oktober. Ini dari sisi consignee. Ya, dari sisi consignor, tadi saya ulangi, dia no entry ya, dia nggak ada hubungan apa-apa nih sama pelunasan dari PT LAU. Nah, tapi kita kan ada 2 transaksi di 14 Oktober, bahwa PT OVIF itu ada penjualan tunai. Yang dijual telepon seluler entry level. Jadi dia regular sales ya. Yang dijual 5 unit, harga per unitnya itu Rp1.750.000. Nah, di sini yang teman-teman catat ya normal aja. Cash pada sales revenue. Ya, karena dia penjualan reguler. Nah, nominalnya berapa? Tadi udah disebutin juga di soal bahwa dia jual 5 unit, dikalikan harga per unitnya Rp1.750.000. Maka nominal yang akan didapatkan sebesar Rp8.750.000, teman-teman, untuk penjualan reguler dari PT OVIF. Ya, ini untuk jurnal di tanggal 14 Oktober. Kita bisa lanjut ya. Berarti belum. Karena kenapa? Dari sisi consignor nggak ada sih no entry ya, karena ini kan penjualan terjadinya di sisi PT OVIF gitu, no entry. Cuma biar teman-teman tahu aja bahwa di consignee itu no entry gitu ya, nggak ada hubungan apa-apa. Ya karena tadi
regular sales ini kan PT Oviv ya. Oke, kita beralih ke transaksi 16 Oktober. Saya geser dulu. Nah, di sini 16 Oktober PT Nika Elektronik melakukan promosi atas seluruh produknya, termasuk produk konsinyasi. Oke, sebesar 1.800.000 melakukan promosi. Ya, berarti bisa kita anggap dia ada advertising ya atas seluruh produk konsinyasinya. Di mana dari nilai ini diketahui produk konsinyasi itu memiliki proporsi 25% dari keseluruhan. Oke, produk konsinyasi memiliki proporsi 25%. Jadi dari 1.800.000 ini yang merupakan untuk produk konsinyasinya cuma 25%. Ya. Selain itu, PT Nika Elektronik juga membayar biaya operasional seperti biaya listrik dan biaya telepon, serta biaya gaji dan pegawai gudang, di mana nilainya 200.000 ini untuk biaya listrik dan telepon, lalu 4.500.000 ini untuk biaya gaji pegawai gudang. Ya, saya highlight dulu biar gampang lihatnya. Nah, di mana 80%-nya itu maksudnya dari 200.000 dan 4.500.000, 80%-nya itu berasal dari penjualan reguler. Berarti yang dari penjualan konsinyasi hanya 20%-nya ya teman-teman, 200.000 dan 4.500.000-nya. Oke. Dari PT Nika Elektronik, karena ini adalah mencatat beban, ya, kita bisa beralih untuk pencatatan beban atau kategorinya expense payment dari sisi consignee terlebih dahulu ya PT Nika Elektronik. Nah, di sini saya bikin tabel untuk memudahkan perhitungannya teman-teman ya, karena kan tadi informasinya banyak nih. Ada yang reguler, ada yang consignment, lalu ada juga yang ditanggung consignor hanya sekian gitu. Kita catat yang totalnya dulu, di mana advertising expense yaitu biaya promosi ya teman-teman, yang 1.800.000 berarti teman-teman langsung aja catat 1.800.000 di bagian kolom total. Di sini Rp1.800.000. Selanjutnya untuk utilities expense atau biaya listrik dan telepon sebesar Rp200.000. Ya, 200.000 kita catat 200.000 masih di kolom total ya. Sekarang kita mau catat berapa banyak nih beban gaji ya dari total. Juga dia kasih tahu 4.500.000 dari soal 4.500.000. Nah, baru kita mau catat yang penjualan reguler. Yang dari reguler itu berapa, yang dari consignment berapa. Ya, yang dari reguler untuk advertising expense itu teman-teman bisa cari tahu dari mana. Nih di sini promosi, untuk biaya promosi maksudnya ya, yang 1.800.000 itu diketahui untuk produk konsinyasi 25% dari 1.800.000. Oke, berarti kita bisa catat dari consignment terlebih dahulu aja teman-teman ya. Yaitu 25% dari 1.800.000 itu dapat 450.000. Berarti yang dari reguler ya sisanya yaitu sekitar 75%-nya. Ya, 100% dikurangi 25 kan 75% ya. Dikalikan dengan total beban iklannya, beban promosinya yaitu Rp1.800.000. Berarti untuk dari reguler ya, beban proporsi reguler itu Rp1.350.000. Selanjutnya ke utilities expense dan salaries wages expense. Di sini informasinya bahwa 80% dari kedua nominal ini itu penjualan reguler. Berarti dari 200.000 ya kita ke utilities expense terlebih dahulu. Untuk yang beban regulernya berarti 80% dari Rp200.000 ya. Apa ya tadi di informasi di soal saya ulangi, 80% itu berasal dari penjualan reguler. Makanya 80% dikalikan sama 200.000 beban utilities atau utilities expense. Maka didapatkan nominalnya Rp160.000. Kalau dari sisi salaries, karena informasinya masih sama, 80% dari nominal ini, ya 80% dikali 4.500.000, nanti teman-teman akan dapat Rp3.600.000. Ya, 80% dikali 4.500.000, saya ulangi. Ini dari sisi reguler. Berarti untuk dari sisi consignment, tinggal teman-teman selisihin aja. 200.000 keseluruhan. Ya. Ini dari sisi utilities expense. 200.000 keseluruhan, yang dari reguler itu 160. Berarti sisanya 40.000 dari sisi consignment ya. Dari beban konsinyasi yang ditanggung sama konsinyasi itu. Rp40.000. Nah, untuk salaries and wages expense-nya juga bisa selisihin aja. Totalnya 4.500.000. Dari sisi penjualan reguler itu 3.600.000, berarti selisihnya diperoleh 900.000 dari bebannya konsinyasi gitu. Selanjutnya kita bisa lihat lagi di soal
bahwa yang ditanggung sama consignor, ya. Nah, berapa nih yang ditanggung sama consignor kalau beban advertising? Karena ini beda-beda nih informasinya teman-teman, ya. Untuk advertising expense itu ditanggung seluruhnya sama consignor. Jadi nanti 450.000 ini yang beban dari barang konsinyasi, yang 450.000-nya itu ditanggung seluruhnya. Kenapa bisa tahu? Nah, di sini teman-teman di informasi di atas ya. Kan ada beberapa poin nih. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini. Oke. PT Oviv hanya menanggung 75% biaya terkait konsinyasi. Ya, tapi bukan itu ya. Berarti bukan sebentar. Oh, enggak. Ya benar. Karena kenapa ya? Tadi kan biaya promosi itu kan sama aja kayak biaya iklan ya, teman-teman. Biaya pengiriman barang dan biaya iklan itu ditanggung seluruhnya oleh PT Oviv. Nah, makanya 450.000-nya ini ditanggung seluruhnya nih sama consignor, tinggal kamu pindahin aja. Terus kalau untuk utilities dan salaries, yang ditanggung itu hanya 75%-nya. Nah, yang ini. Ya, yang saya highlight warna pink. PT Oviv hanya menanggung 75% seluruh biaya terkait konsinyasi, kecuali yang tadi iklan sama biaya pengiriman. Maka dari yang biaya untuk barang konsinyasi untuk utilities expense yaitu 40.000, yang ditanggung sama consignor hanya 75%-nya. Jadi 75% dari 40.000 adalah 30.000. Ya, saya ulangi, 75% yang ditanggung sama consignor atas beban barang konsinyasi untuk utilities expense yang 40.000. Yang ditanggung berarti hanya 30.000-nya aja, teman-teman. Ya, untuk salaries and wages expense, keseluruhan biaya untuk barang konsinyasi itu 900.000. Yang ditanggung sama consignor atau PT Oviv itu yang ditanggung cuma 75%-nya. Maka diperoleh Rp675.000 ya, dari 9.000 dikali 75%. Dapatkan Rp675.000. Ini biaya-biaya yang akan ditanggung oleh consignor. Oke, di sini kita munculin jurnalnya ada apa aja, yaitu consignment in untuk biaya yang ditanggung sama consignornya ini. Nanti teman-teman jumlahin aja. Ya, bisa teman-teman bisa di sum aja dulu deh, ditotalin aja dulu biaya-biayanya. Untuk total biaya itu 6.500.000. Kalau dari sisi reguler totalnya Rp5.110.000. Untuk consignment itu Rp1.390.000. Nah, yang ditanggung sama consignor itu Rp1.155.000. Padahal yang terjadi konsinyasi itu Rp1.390.000. Ya, kenapa? Karena tadi ada ketentuan-ketentuan di poin ketiga ya, di poin informasi tambahan. Kayak gitu. Nah, yang Rp1.155.000 ini yang teman-teman catat di bagian debit consignment in. Ya, Rp1.155.000. Ini yang akan dibayarin sama nanti si PT Oviv kayak gitu. Nah, di bagian advertising expense sampai salaries itu teman-teman catatnya ambil aja dari yang 1.350 nih, yang ini itu teman-teman masuk ya sebentar 3.225.000. Oke, kenapa kayak gini ya? Di advertising expense itu normal ngambil dari sini. Sedangkan utilities expense kenapa 170.000? Jadi kan yang ditanggung sama consignor itu cuma 30. Padahal beban dari biaya konsinyasinya itu 40.000. Berarti kan ada selisih 10.000 nih. Berarti yang 10.000 itu selisihnya harus ditanggung sama PT Nika nih teman-teman ya, 10.000. Dari 40.000 dikurangin sama 30.000 ya, ditambah sama biaya yang memang benar-benar terjadi di reguler 160.000. Oke, untuk utilities expense saya highlight terlebih dahulu biar teman-teman nggak bingung. Ya, yang saya highlight kuning, ya saya lagi ngejelasin utilities expense. Kenapa 170.000, Kak? Kenapa nggak 160.000? Kan biaya yang di reguler cuma 160. Ya, karena saya ulangi, yang terjadi di consignment memang 40.000, tapi yang dibayarin cuma 30.000. Berarti kan ada selisih 10.000-nya kan tetap harus ada yang menanggung kan, teman-teman. Yang menanggung ya berarti PT Nika. Makanya ya ini selisih 40 dan 30 yang 10.000 menambah beban yang terjadi di reguler atau di PT Nika-nya sendiri. 160. Makanya 160 ditambah 10.000 didapetin 170.000.
Untuk logikanya yang ini itu juga berlaku untuk salaries and wages expense, teman-teman. Ya. Di sini untuk salaries and wages expense kan harusnya yang dicatat cuma Rp300.600.000. Tapi ada beban atas barang konsinyasi itu 900 yang ditanggung sama PT Ofif atau consignor hanya 675.000. Nah, berarti selisihnya yang tidak ditanggung ini harus dibebankan ke PT Nika kayak gitu. Makanya di sini salaries and wages expense-nya menjadi Rp3.825.000, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di bagian kreditnya cash ya, keluar uang nih dia untuk membayar beban-beban yang udah dicatat sebelumnya. Dicatat berarti totalnya 6.500.000, tetap ya sama kayak total. Tuh, cuma ya bedanya cuma di perinciannya aja gitu ya. Oke, ini untuk mencatat beban dari sisi consignee. Nah, kalau kayak gini, dari sisi consignor kayak gimana, Kak? Kita bergeser. Dari sisi consignor itu belum catat apa-apa ya, teman-teman. Jadi masih no entry. Tuh. Oke, kita bisa lanjut ke transaksi di 21 Oktober. Di sini PT Nika Elektronik itu berhasil melakukan penjualan 4 unit telepon seluler mid-range PT Marco. Oke, berarti ini ada penjualan konsinyasi nih, karena ngejual 4 unit telepon seluler mid-range. Nah, PT Marco itu membayar tunai seluruhnya. Dan atas penjualan ini, terdapat biaya pengiriman 80.000 FOB-nya shipping point. Nah, ini perlu diperhatiin nih, FOB-nya shipping point. Perlu nggak sih nanti dia nyatet gitu kan ya. Kita catat dulu penjualan konsinyasinya di tanggal 21. Kita turun ke bawah. Penjualan konsinyasi, berarti kalau dari sisi consignor atau PT Ofif masih no entry ya teman-teman. Karena kan penjualan konsinyasi ya penjualan terjadi dari sisi konsignee, yaitu PT Nika Elektronik. Nah, di sini kita catat dulu atas penjualan yang terjadi ya. Cash pada consignment in karena dibayarkan secara cash seluruhnya. Nah, nominalnya berapa? Dia bilang dia ngejual 4 unit kan, 4 unit telepon seluler mid-range. Nah, harga per unitnya itu tadi yang paling atas itu 3 juta. Ya, pertama kan kita ada catat memo, terus kita juga catat harga jual per unitnya. Ini cuma buat informasi ya, 3 jutanya. Nah, itu 3 juta dikalikan dengan 4 unit yang dijual. Maka untuk penjualan yang terjadi di 21 Oktober yaitu 12 juta. Ya, nominalnya. Kalau udah, jangan lupa, ini kan penjualan konsinyasi. Teman-teman catat komisinya dong yang didapetin sama PT Nika atas penjualan konsinyasi yang terjadi. Jurnalnya untuk mencatat komisi adalah consignment in pada commission on consignment sales. Ya. Yang untuk besaran komisinya itu masih sama, 5% dari penjualan yang dilakukan sama dia. Jadi dari 12 juta dikalikan sama 5%, ya, besaran persentase penjualannya dia. Dapat 600.000 teman-teman. Ya, ini saya ulangi, komisi atas penjualan konsinyasi yang dilakukan. Nah, untuk besarannya 5% dari nominal penjualan yang 12 juta. Rp600.000. Terus untuk biaya pengiriman yang 80.000 itu karena dia FOB-nya shipping point, berarti dari sisi consignee ya dia nggak usah catat apa-apa, no entry. Ya, kecuali kalau dia nanti FOB-nya destination kayak yang sebelum-sebelumnya penjualannya, baru itu teman-teman catat gitu ya. Oke, itu dari penjualan transaksi tanggal 21 Oktober. Kita mungkin bisa beralih ke 27 Oktober ya teman-teman. Di 27 Oktober, PT Ofif ini menjual 2 telepon seluler flagship secara kredit kepada PT Realme Seluler dengan harga per unit itu 11 juta. Ada ongkos angkut, FOB-nya destination point. Ya, ini yang melakukan penjualan itu si consignor atau PT Ofif. Berarti ada penjualan reguler ya dari sisi consignor di tanggal 27. Berarti nanti dari sisi consignee si PT Nika nggak ada catat apa-apa no entry. Nah, sekarang kita mau catat dulu nih si PT Ofif. Ya, penjualan dari sisi PT Ofif, penjualan reguler. Di sini muncul accounts receivable pada sales revenue. Ya, nominalnya berapa? Karena dia tadi ngejual 2 telepon genggam telepon seluler flagship 2 unit, di mana masing-masing harga per unitnya itu 11 juta rupiah. 22 juta rupiah yang dicatat atas penjualan reguler yang terjadi. Ya, nah ini karena selanjutnya ada pencatatan atas biaya ongkos kirim yang 50.000.
Ya, dia FOB-nya destination point ya. Berarti dari si yang ngejual perlu catat gitu ya sebesar 50.000. Nah, jurnalnya freight out pada cash ya, teman-teman. Senilai nominal yang udah diinfokan tadi di soal Rp50.000 karena dia FOB destination. Nah, berarti dari sisi consignee ya no entry gitu ya. Karena kan penjualannya tadi, saya ulangi, penjualannya itu oleh PT Oviv dan bukan merupakan penjualan konsinyasi kayak gitu. Itu dari sisi consignor dan consignee untuk transaksi 27 Oktober regular sales. Kalau udah, kita bisa beralih ke tanggal 31 Oktober. Di sini PT Nika Elektronik itu mengirimkan nih seluruh uang kas terkait penjualan konsinyasinya kepada PT Oviv. PT Oviv itu tidak akan mengembalikan uang muka terkait konsinyasi untuk produk yang belum terjual. Oke, berarti di sini kita mencatat remittance. Tapi PT Oviv itu ya, tidak akan mengembalikan uang muka terkait konsinyasi. Ya, perlu diingat nih. Jadi nanti nggak perlu ngejurnal advance payment yang akan diberikan ke consignee. Karena ya tadi itu, yang di highlight pink ini tidak mengembalikan uang muka. Ya, sekarang kita mau catat, mau bikin remittance, berarti teman-teman itu perlu bikin yang namanya sales account nih teman-teman, untuk tahu berapa banyak yang dikembalikan. Ya, berapa banyak yang dikembalikan. Oke, untuk sales account made by consignee formatnya itu selalu sales revenue, lalu ada charge biaya-biaya yang ditanggung sama consignor. Nah, untuk rincian biayanya itu tergantung soal ya. Kebetulan tadi ada biaya advertising, utilities, dan salaries and wages expense. Nah, untuk commission dan freight out itu pasti selalu ada sih teman-teman ya kan. Yang namanya penjualan konsinyasi kan ada komisi, lalu beban angkut juga biasanya kan selalu ada gitu ya. Lalu nanti akan diselisihkan dari sales dengan charge yang dicatat di atas, nanti dapat nominal untuk consignment in, lalu teman-teman perlu kurangi dengan advance payment dari consignee yang udah dicatat di awal. Ya, nah, sekarang kita masuk dulu ke bagian sales revenue. Di bagian sales revenue ini, teman-teman bisa ambil nominalnya dari yang udah dicatat di atas. Ya, dicatat penjualan yang terjadi itu ada apa aja nih. Pokoknya dari transaksi awal bulan ya, pertama kan kita ada penjualan 48 juta itu untuk transaksi di tanggal sebentar ya, untuk penjualan di tanggal 11 Oktober nih kan ada menjual 4 dus telepon ya kan, dimana masing-masing tadi 4 unit. Nah, itu penjualan yang 48 juta. Terus selanjutnya ada penjualan lagi ya di tanggal 21 Oktober ya, 4 unit telepon lagi kejual nih, nominalnya 12 juta. Nah, berarti 12 juta ditambahkan dengan tadi yang di awal 48 juta, maka untuk nominal sales revenue yang diperoleh adalah 60 juta. Ya, 60 juta rupiah. Terus dari 60 juta kita beralih ke biaya-biaya yang ditanggung sama consignor. Ada advertising, utilities, salaries and wages expense, commission, freight out. Nah, nominalnya ini untuk advertising expense itu teman-teman dapat 450, ambil dari tabel yang udah teman-teman buat ya. Sebentar. Nah, di sini ya, yang 450.000 ini teman-teman masukin ke bagian advertising expense. Terus untuk utilities expense juga sebesar yang benar-benar ditanggung sama consignor, yaitu yang 30.000, bukan yang 40.000 ya. Karena kan yang benar-benar ditanggung untuk utilities hanya 75% dari yang terjadi, yang 40.000 ini. Jadi yang teman-teman masukin ya 30.000-nya. Nah, 30.000 selanjutnya untuk salaries and wages expense juga sama teman-teman, ambil yang 675.000. Ya, lagi-lagi masih di tabel yang ditanggung sama consignor. Yang benar-benar ditanggung sama consignor, Rp675.000. Kalau udah, selanjutnya commission. Nah, untuk commission itu senilai ya udah yang teman-teman catat dari penjualan-penjualan yang terjadi tadi kan ada 2 kali penjualan ya atas barang konsinyasi. Berarti ada 2 kali juga dapat komisi. Yang pertama 2.400.000, lalu selanjutnya penjualan yang kedua ada 600.000. Jadi dari 2.400.000 ditambah 600.000, maka teman-teman dapat nominal komisi 3 juta rupiah ya. Beban komisi yang harus dibayarin sama consignor. Untuk consignee 3 juta. Selanjutnya untuk freight out, itu biaya angkut ya.
160.000 dapat dari mana? 160.000. 160.000 itu atas beban penjualan konsinyasi ya kan. Pertama kali terjadi penjualan konsinyasi itu tadi di tanggal 11 Oktober itu kan ada biaya pengiriman yang kebetulan FOB destination point. Itu karena tadi biaya angkut itu diakui ya, kita buka soal di modul bahwa nih di poin ketiga biaya pengiriman barang seluruhnya itu ditanggung sama PT Oviv ya, makanya 160.000 ini juga masuk ya karena dia juga ditanggung sama PT Oviv kayak gitu. Kenapa cuma yang transaksi penjualan yang pertama Kak? Kita lihat di penjualan yang kedua yang 12 juta, sebentar saya cari. Nah, di sini di penjualan yang kedua, kebetulan FOB-nya itu shipping point. Jadi si PT Nika itu nggak ada catat biaya pengiriman gitu. Makanya no entry. Jadi untuk biaya angkutnya cuma yang di transaksi penjualan yang pertama kali ya 160.000. Nah, kalau udah nggak ada lagi biaya-biayanya, teman-teman bisa jumlahin ya, dijumlahin ditaruh di sebelah kanan 4.315.000 peroleh dari beban iklan advertising expense sampai ke freight out. Nah, nominalnya 4.315.000. Lalu untuk mendapatkan atau memperoleh nominal consignment in itu dari sales revenue-nya yang 60 juta, teman-teman kurangin sama charge-nya, 4.315.000 rupiah. Teman-teman dapat 55.685.000 rupiah. Ya. Terus jangan lupa, kan ada advance payment from consignee 10 juta. Nah, ini nominalnya kenapa 10 juta, Kak? Saya breakdown ya. Jadi kan 4 dikali 4 itu adalah penjualan yang pertama kali ya. Yang di 11 Oktober, saya buka dulu soalnya, di 11 Oktober kan dia jual 4 unit telepon di mana 4 packing kardus di mana masing-masingnya kan 4. Jadi 4 kali 4 ada 16 unit yang udah terjual nih yang pertama kali 11 Oktober. Terus selanjutnya di tanggal 21 Oktober ada lagi penjualan 4 unit. Berarti karena kita cuma ngejual 2 kali, ya maksudnya si PT Nika cuma ngejual barang konsinyasinya itu 2 kali, di tanggal 14 sama 21. Berarti tinggal kalian totalin aja. Yang di tanggal 11 itu 16 unit, karena 4 dikali 4, 4 itu dikali 4 unit, lalu di tanggal 21 dia ngejual 4 unit lagi. Maka ada 20 unit nih yang udah terjual, nih ya, yang kurung dari sini aja deh. Ya, 20 unit yang sudah terjual. Terus dibagi sama pertama kali itu dikirimin 50 unit kan ya teman-teman. Pertama kali dari sisi consignor yang ngirimin ke consignee, jurnal yang pertama kali dia ngirimin sebanyak 50 unit. Terus teman-teman itu kali sama nominal advance payment yang udah dibayarin sama consignee, yaitu sebanyak berapa? Kita naik ke transaksi yang pertama kali ya teman-teman. Yaitu di 1 Oktober, kan dia udah ngirimin si consignee itu udah ngirimin 25 juta. Nah, itu dikali sama yang itu tadi. Ya. Untuk ngedapetin nominal advance payment from consignee. Jadi ini yang benar-benar payment yang perlu dikurangi sama yang benar-benar barang-barang yang benar-benar sudah terjual. Makanya dapatkan 10 juta rupiah. Kalau udah, kita dapat saldonya, balance dari 55.685.000 ini, teman-teman kurangin atau selisihkan dengan 10 juta. Teman-teman akan dapat atau memperoleh 45.685.000 rupiah. Ya, 45.685.000 rupiah itu perlu dikurangi lagi. Jadi nggak bisa nih 45 jutanya ini dianggap sebagai remittance atau yang dikembalikan ke consignor. Kenapa? Karena masih ada nih yang masih payable. Consignment sales yang belum diterima yang 24 juta. Nah, 24 juta dari mana, Kak? Dari transaksi yang consignment penjualan konsinyasi yang pertama kali di tanggal 11 Oktober. Itu belum dilunasin sama PT YNTKS kan. Nah, itu perlu teman-teman kurangin dari saldo dari ya yang 45.685.000 rupiahnya gitu. Nah, jadi setelah diselisihkan nominal yang diperoleh yaitu 21.685.000 rupiah. Jadi ini nominal yang benar-benar bisa dikembalikan atau diberikan ke consignor oleh consignee. Ya. Ini saya highlight warna-warni kayak gini untuk teman-teman tahu nih nominalnya. Ya, saya kecilin dulu supaya bisa terlihat seluruhnya. Ya. Consignment ini
ya, teman-teman catat di bagian debit sebagai consignment in. Ya, senilai Rp55.685.000. Dapat dari sini yang saya highlight warna pink ya, agak pink gitu. Nah, selanjutnya di bagian kredit, teman-teman itu ngejurnal advance payment to consignor. Ya, ini advance payment to consignor itu yang teman-teman peroleh 10 juta dari si PT Elektronik. Ya, bagian ini. Lalu selanjutnya di bagian kredit juga ada payable to consignor sebanyak 24 juta. Karena 24 juta ini dapat dari due to payable si consignment sales di tanggal 11 Oktober ya. Karena belum dilunasin sama si pembelinya tadi. Jadi masih receivable. Jadi kalau di PT Nika masih receivable ke PT YNTKS, berarti si Nika itu masih ngutang nih 24 jutanya ke consignor atau PT Ofif. Jadi masih belum bisa dikasih gitu. Karena ya kan tadi PT Nika-nya sendiri aja belum nerima uangnya gitu kan. Nah, selanjutnya di bagian kredit ada cash ya. Cashnya itu senilai 21.685.000 didapatkan dari nominal yang remittance ini, teman-teman. Ini dari sisi consignee untuk remittance yang terjadi. Nah, kalau misalkan dari sisi consignernya nyatetnya bagaimana? Nyatetnya juga ada 5 item yang dicatat apa-apa aja nih. Nah, di sini ada cash, yaitu yang diperoleh 21.685.000 ini sesuai atau teman-teman bisa ambil dari remittance yang di akhir. Ini remittance yang biru, ya kan? 21.685.000 teman-teman catat kalau dari sisi consignor di bagian debit. Karena dia dapat cash dari consignee. Terus ada receivable from consignee dari 24 juta yang tadi masih payable kan, si PT Nika-nya. Itu teman-teman catat di bagian debit kalau dari sisi consignor yaitu receivable from consignee. Selanjutnya masih di bagian debit, consignment out sebesar 4.315.000. Dari mana? Ini senilai dengan beban-beban yang terjadi ya, maksudnya biaya yang terjadi, total charge-nya. Ya, 4.315.000. Lalu masih ngecatat di bagian debit juga, advance from consignee, senilai 10 juta. Nah, bisa dilihat di highlight yang sama dengan di sini ya, kalau dari sisi consignor itu di debit, dari sisi consignor di kredit. Ya, tukar-tukar posisi aja sebenarnya. Ya, terus di sisi consignment out, itu senilai 60 juta rupiah. Ya, ini senilai dengan sales revenue yang terjadi. Itu total keseluruhannya 60 juta. Kayak gitu. Ya, untuk sisi consignor bagian remittance. Terus di sini ada catatan tidak ada pengembalian uang muka consignee terkait produk yang belum terjual. Makanya di sini nggak ada jurnal penyerahan uang muka atas uang muka yang pertama kali banget tadi dikasih sama consignee ke consignor. Nah, karena ya tadi di informasi di Sokal tanggal 31 PT Ofif atau consignor itu nggak akan ngebalikin nih uang muka terkait barang konsinyasi yang belum terjual gitu. Nah, kalau misalkan nanti dia ngebalikin nanti ada jurnalnya. Ya, advance payment to consignee pada cash gitu. Tapi karena ini dia nggak kasih uang mukanya lagi nggak dibalikin ke consignee, ya makanya dia nah entry aja. Nggak usah dicatat apa-apa. Jadi cuma nyatet untuk penerimaan uang atas barang konsinyasi yang udah terjual kayak gini. Cuma satu jurnal, yaitu yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Ini untuk jurnal 31 Oktober. Ya, terus selanjutnya di 31 Oktober sebenarnya kan udah semuanya dicatat ya. Nah, tapi kita perlu cari tahu juga nih dari barang konsinyasi yang kita titipin ini kita tuh menderita income atau loss ya gitu. Nah, di sini dari sisi consignor itu akan cari tahu dulu nih kita kira-kira tuh ada menderita income atau loss dengan ngebuat yang namanya expense analysis. Ya, expense analysis ini formatnya seperti ini kurang lebih teman-teman. Untuk ada kolom total, sold, dan remaining. Kolom total itu berdasarkan barang yang pertama kali dikirimin ke consignee, ya kan 50 unit ya. Terus yang terjual dan remainingnya ini berapa banyak. Yang terjual nanti kita lihat untuk sold, yang terjual ya, di tanggal 11 itu kan dia ada jual 4 dus sebanyak masing-masing dusnya itu 4 unit. Jadi 4 dikali 4 ada 16 unit yang udah terjual pertama kali. Terus di tanggal 21 dia ada jual 4 unit lagi kan. Nah, berarti kita bisa tahu jumlah yang terjual itu sebanyak 20 unit. Sehingga yang belum terjual atau yang masih ada di sisi consignee itu masih sebanyak 30 unit.
Ya, ini untuk unitnya. Selanjutnya untuk formatnya charge by consigned. Oke, sebentar ada typo. Ini COGS pada freight, COGS dan freight ya. Charge by consignor, biaya yang dibayarkan sama consignor nih. Biaya yang dibayarin sama consignor dan ditanggung consignor. Ada COGS sama freight. Yang pertama kali sih ini teman-teman ya. Yang di tanggal 1 Oktober. Terus yang kedua ada charge by consignee, yaitu biaya yang terjadi di consignee tapi ditanggung sama consignor. Ini kan tadi di sales account 4.500.000, 450.000 sampai 160.000. Ini kan biaya yang ditanggung sama consignor. Padahal terjadi sama consignee kan. Nah, ini nominal ini bisa kamu pindahin aja nanti, ditaruh di bagian total. Sini gitu ya. Lalu ada total, ngetotalin dari biaya-biaya COGS sampai akhir ditotalkan, lalu kamu selisihin sama sales yang terjadi. Nanti di sini salesnya berapa, lalu kamu bisa bandingin ya total beban sama total salesnya itu lebih banyak yang mana. Kalau misalnya lebih banyak salesnya berarti kan ada income-nya. Dan sebaliknya kalau lebih banyak biaya dibandingkan penjualannya berarti ada loss gitu. Nah sekarang kita isi dulu di bagian baris COGS ya teman-teman. Ini di bintang yang pertama. Ya, bintang yang pertama itu yang ditanggung sama consignor dan yang terjadi di consignor. Maksudnya yang terjadi di PT Ovif. Nah, pertama kali kan ada cost senilai berapa? Senilai 125 juta rupiah nih. Dapat dari mana? Kita naik di jurnal pertama kali. Ya, saya naik di 1 Oktober. Ini kan dia ada shipment ya. 125 juta. Nah, itu yang teman-teman pakai di bagian COGS. Nah, selanjutnya di bagian freight itu sesuai dengan ongkos kirimnya atas pengiriman atau shipment yang tadi 1.500.000. Saya naik lagi biar teman-teman lihat. Sorry. Ya, biar teman-teman lihat 1.500.000 di bagian freight out for consignment atas pengiriman yang 125 juta ini teman-teman. Nah, itu yang teman-teman masukin di bagian kolom total untuk freight. Nah, sekarang kita bergeser dulu aja ya. Kita mau cari tahu nih untuk sold-nya biaya charge sebagai by consignor untuk kolom sold itu gimana cara nyarinya? Ya karena kita lagi di COGS, jadi teman-teman kita fokus ke COGS-nya terlebih dahulu. Di sini saya munculin kenapa 50 juta. Jadi kan yang terjual itu hanya 20 unit ya. Sedangkan pertama kali dikirim itu 50 unit. Jadi ya beban untuk bagian sold ya berarti hanya 20 unit, atas 20 unit aja gitu. Nggak 50 unit, jadi nggak full 125 juta. Di sini 50 juta, teman-teman dapatnya dari mana? Jadi teman-teman dapatnya dari yang 125 juta di sebelah total ya, yang di kolom total 125 juta. Lalu teman-teman 125 juta teman-teman bagi dulu sama 50 unit ya. Yang pertama kali dikirim kan 50 unit nih teman-teman. Kan 50 unit berarti kan kita mau cari nih per unitnya itu berapa. Nah, per unitnya, harga per unitnya itu lalu teman-teman kaliin sama unit yang terjualnya 20 unit. Ya, saya ulangi. 125 juta ya. Yang pertama kali shipment COGS atas 50 unit itu kan 125 juta ini untuk 50 unit. Makanya dibagi sama 50 unit dulu, baru teman-teman kaliin sama berapa banyak yang terjual, yaitu 20 unit. 50 unit. Sehingga untuk yang belum terjual atau kolom yang kita beralih ke kanan ya, di kolom remaining yang 30 unit, teman-teman tinggal selisihin aja sih sebenarnya. Atau teman-teman bisa juga cara nyarinya masih sama sebenarnya, yaitu dari ya, jadi dari 125 juta teman-teman bagi terlebih dahulu sama 50 unit. Ya, ini kan yang paling awal nih, dibagi dulu karena kita mau cari tahu nominalnya per unitnya itu berapa. Lalu kalau udah dapat, dikalikan dengan berapa unit yang masih tersisa, teman-teman. Nah, maka diperoleh untuk remaining-nya senilai 75 juta rupiah untuk COGS bagian remaining. Nah, terus untuk bagian freight, di sini teman-teman cara nyarinya sebenarnya masih sama aja sih. Dari 1.500.000 dibagi 50, kita mau cari tahu nih per unitnya itu berapa nih. Ya, yang pembagian ini. Lalu teman-teman
kalikan dengan berapa unit yang terjual, yaitu 20 unit. Sehingga untuk beban freight dari charge by consignor itu senilai Rp600.000 untuk kolom sold. Untuk kolom remaining, itu teman-teman bisa caranya masih sama kayak nyari 600.000 yang tadi. Ya, jadi dari yang di kolom total 1.500.000 dibagi 50 unit, nah baru teman-teman kaliin sama yang 30 unit. Ya, jadi 30 unit itu yang belum terjual, yang masih ada gitu. Dapat untuk freight senilai Rp900.000. Ya, ini COGS dan freight itu biaya yang terjadi dari sisi consignor dan ditanggung sama consignornya sendiri kayak gitu. Ya, nah terus di bagian charge by consignee kita ada advertising expense, utilities expense, salaries and wages expense, commission, dan freight. Nah, yang tadi kan saya udah sempat singgung sedikit nih. Ini nominalnya untuk diisi bagian total, gampang. Itu teman-teman tinggal ngambil dari yang sini, teman-teman. Yang tabel sales account yang udah dibikin sebelumnya. Ada charge nih, biaya yang ditanggung sama consignor. Ya ini, yang biaya yang ditanggung sama consignor tinggal teman-teman pindahin semuanya nih. Dari 450.000 sampai 160.000. Ya, kita pindahin aja gitu ya. Ya kan, nominalnya kan sama nih, tinggal kalian pindahin di bagian total ya. Nah, baru kamu cari satu-satu dari kolom sold dan remaining-nya. Untuk advertising expense, keseluruhannya 450.000. Lalu teman-teman bagi sama unit pertama kali dikirimin 50 unit keseluruhan, lalu teman-teman kaliin sama 20 unit, yaitu unit yang terjual. Diperoleh Rp180.000. Untuk dari sisi remaining-nya, ya masih di advertising expense, untuk kolom remaining, karena masih tersisa 30 unit, maka dari 450 dibagi 50, teman-teman kalikan, jangan lupa dengan 30 unitnya. Diperoleh Rp270.000. Ya, terus untuk utilities expense, sebenarnya cara nyarinya masih sama, teman-teman. Kayak yang tadi 180, bagian sold, ini cuma pengulangan cara-caranya. Jadi dari 30.000, biaya beban yang keseluruhan, dibagi sama 50 unit, yang pertama kali kirimin ini, lalu teman-teman kaliin sama 20 unit. Peroleh 12.000. Untuk sisanya yang belum terjual 30 unit, untuk utilities expense diperoleh 18.000. Ya, caranya masih sama. Untuk yang pembagian ini dari 30.000 dibagi sama keseluruhan unit yang ada 50 unit, terus yang masih tersisa itu 30 unit. Kan 87. Ya, diperoleh 18.000. Untuk salaries dan wages expense, ini sebenarnya masih sama aja teman-teman, saya buka aja ya. Karena cara nyarinya masih sama. Biaya dibagi sama unit yang pertama kali dikirim, baru dikaliin sama yang benar-benar terjual 20. Untuk remaining, dibagi 675 dibagi 50 unit, dikalikan sama yang masih ada 30 unit. Oleh Rp405.000. Ya, terus di bagian commission itu agak beda nih, nggak kayak ketiga beban di atas. Kenapa? Kalau komisi kan dibagi kan untuk barang yang benar-benar terjual kan. Makanya untuk kolom sold-nya langsung aja 3 juta yang di kolom total dialokasikan semuanya 3 juta ke kolom sold. Ya, nah di kolom remaining-nya berarti 0. Ya kan yang namanya barang belum terjual ya berarti kan nggak ada komisi gitu. Makanya 3 jutanya itu masuk semuanya ke sold. Begitu pula yang freight out. Ya, 160.000-nya ini teman-teman alokasikan seluruhnya 160.000 ke bagian sold. Nah, yang bagian remaining teman-teman itu 0. Ya, karena kan belum terjual, ya berarti kan nggak ada biaya pengiriman yang terjadi. Makanya 160.000-nya ini teman-teman taruh atau alokasikan di bagian sold. Gitu ya. Selanjutnya, kita ke bagian baris yang total. Kita mau totalin nih. Di bagian total itu, yang kalian totalin tuh yang mana aja? Yang kalian totalin itu dari 125.000 ya biaya yang terjadi di consignor dijumlahkan dengan biaya yang terjadi di consignee. Itu semuanya kalian totalin. Ya, nanti akan teman-teman dapatkan Rp130.815.000. Ini untuk kolom total. Untuk kolom sold juga sama, jumlahkan seluruhnya dari COGS yang 50 juta sampai freight out yang Rp160.000. Oleh Rp54.222.000. Nah, yang bagian remaining juga sama ya. Jumlahin dari COGS sampai ke freight out. 76.593.000
Iya. Nah, kalau teman-teman udah dapat total bebannya, total expense-nya, lalu di bagian sales, ya kan ada baris baru nih, sales. Itu kalian taruhnya di kolom sold. Ya kan, namanya juga sales, berarti kan atas barang yang sold. Makanya di sini sejumlah berapa? 60 juta. Dapat dari, ambil aja nih dari sales revenue atau enggak dari sini 60 juta. Atau dari sales revenue yang udah kalian cari tadi, 60 juta di tabel sales account. Ya, itu dapat dari situ sebenarnya teman-teman. Nah, kalau udah, sekarang kita mau cari tahu nih, sebenarnya kita tuh ngalamin income atau loss. Nah, caranya gimana? Cara cari tahunya ngebandingin dari nominal sales yang 60 juta, kamu bandingin sama total beban atas barang yang terjual 54.222.000 rupiah. Kan kalau kita bisa lihat, ternyata penjualannya itu masih lebih besar dibandingkan beban yang terjadi. Nah, selisihnya itu berarti kita adalah income ya, senilai 5.778.000 rupiah. Nah, ini yang saya highlight hijau itu yang nominal yang akan di jurnal ya, yang akan di jurnal sama consigner. Karena income, maka di jurnal adalah consignment out pada consignment income. Nah, kalau misalkan dia loss, semisal nanti terjadi loss, berarti tinggal dibalik aja. Consignment income diganti menjadi consignment loss, jadi ditaruhnya di sebelah debit, lalu consignment out kamu taruh di sebelah kredit. Itu semisal dia terjadi loss gitu ya. Cuma karena ini kasusnya kita terjadi income sebesar nilai yang udah tadi kita analisa, 5.778.000. Itu nominal yang kalian catat. Nah, untuk dari sisi consignee, ya no entry teman-teman gitu ya. Karena kan yang melakukan analisa di sini kan consigner. Jadi dari sisi consignee dia no entry. Nah, oke, itu untuk jurnal mencari tahu nih consignment-nya income atau loss. Selanjutnya kita mau bikin jurnal penutup teman-teman. Nah, kalau jurnal penutupnya kita nutup apa aja? Kita nutup yang pertama itu menutup biaya untuk barang konsinyasi yang sudah dikirim. Yang pertama kali ya di tanggal 1 Oktober. Nah, kalau jurnal penutup atas itu jurnalnya apa? Kan merchandise shipment on consignment itu semula itu ada di kredit ya, karena kan ngirim ke consignee. Nah, sekarang kita mau tutup, makanya dia pindah ke sebelah debit. Nah, muncul ada akun income summary senilai 125 juta rupiah. Ya, ini udah ngelink sama yang pertama kali di 1 Oktober 125.000 ya kan di kredit tuh teman-teman ya. 125 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita mau ngejurnal akun-akun nominal. Ada apa aja nih? Kebetulan kan tadi ada penjualan ya, makanya di bagian debit muncul sales revenue, terus ada consignment income. Di tanggal 31 Oktober kan kita ada masukan nih 5.778.000 ada income. Itu perlu kita tutup juga. Selanjutnya di kredit ada freight out. Kan ada biaya angkut kan untuk tanggal 1 kan kita ada ngirim nih yang 125 juta. Terus kita ngirimin ada biaya kirimnya tuh. Nah, biaya kirimnya kita tutup juga. Ya, kita tutup taruh di sebelah kredit. Untuk freight out sendiri nominalnya sebelumnya tadi 50.000. 50.000 ini nominalnya dapat dari, kita lihat, oke. Oh, ternyata dari regular sales ya teman-teman. Karena kan, oh ya benar. Karena yang freight out ini kan dia masuknya ke beban yang masuk ke analisa expense analysis ya. Jadi tadi untuk freight out-nya ambilnya dari yang regular sales di tanggal 27 Oktober. Ada beban, nah itu perlu ditutup. Akun nominal juga kan, freight out, biaya kirim. Untuk sales revenue, itu masih tadi di tanggal yang sama. Ada 2 kali kayaknya dia melakukan penjualan kan. Melakukan penjualan pertama kali itu di tanggal 14 Oktober, yaitu 8.750.000 rupiah. Sales revenue yang pertama. Selanjutnya di tanggal 27 Oktober juga ada penjualan reguler yang kedua senilai 22 juta rupiah. Itu kalian jumlahin. Lalu kalian tutup di bagian debit senilai 30.750.000 rupiah. Nah, consignment income itu di sini dapat dari mana, Kak? Ya, dapat dari barusan banget nih yang di 31 Oktober income atau loss, tapi kebetulan kan tadi dapat income ya 5.778.000 rupiah. Itu teman-teman perlu pindahin atau perlu teman-teman tutup. Semula di kredit, sekarang jadi karena kita tutup dia berpindah posisi di debit. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan dari jurnal-jurnal di tanggal 1 sampai 31 kan udah nggak ada lagi nih kayak yang perlu kita tutup.
Kalau udah, teman-teman bisa bandingin yang di debit dengan yang di kredit itu lebih banyak yang mana. Ini jelas banget kelihatan kalau misalkan di debit itu lebih besar kan. Berarti kita perlu tambahin di sebelah kredit, kamu selisihin aja. Selisihnya Rp36.478.000. Berarti kita tutup ke income summary. Nah, income summary-nya kebetulan ada di sebelah kredit. Nah, ini dari sisi consignor, PT OVIV. Sekarang kita ke consignee. Consignee PT Nika Elektronik. Ya, di PT Nika itu kita juga mau nutup akun nominal aja sih kalau dari consignee. Nah, akun nominalnya di sini ada sales revenue ya, karena juga kan tadi dia ada melakukan penjualan atas barang dagangannya dia, miliknya dia sendiri. Terus selanjutnya ada komisi juga perlu kita tutup, commission on consignment sales. Selanjutnya ada apa lagi ya di bagian debit. Nah, di bagian debit kayaknya cuma 2 itu aja. Untuk sales sendiri kita ambil dari 11.250. Dapat dari mana Kak? Kita naik di jurnal. Di jurnal ya, tanggal berapa ya ini? Kayaknya tanggal kita soal di tanggal 5 teman-teman, dia ada ngejual TV. Itu yang 11.250.000 ini adalah penjualan atas TV-nya dia. Itu kita tutup. Sebenarnya ada lagi nggak ya penjualan atas sales revenue atau penjualan reguler dia? Ya, ternyata udah nggak ada teman-teman. Cuma sekali aja dia ngelakuin penjualan reguler. Itu berarti 11.250.000-nya itu kalian tutup ke bagian debit. Nah, untuk commission, karena dia tadi ada 2 kali ngelakuin penjualan, ya, senilai totalnya 3 juta. Dapat dari mana aja? Ya, penjualan yang pertama, konsinyasi kan dapat komisi 2.400.000. Terus penjualan konsinyasi kedua, dia dapat komisi 600.000. Nah, kalian totalin. Kalian tutup, dapat 3 juta ya, untuk commission on consignment sales. Sekarang kita mau tutup yang bagian kredit. Nah, yang bagian kredit itu ada apa aja, Kak? Di sini ada sales discount, ada beban-beban yang terjadi ya. Sales discount, jadi kan ada berapa nih sales discount kita naik? Rp337.500. Nah, itu kalian tutup. Jadi di bagian kredit. Untuk advertising expense dan salaries wages expense, itu teman-teman ambil dari jurnal transaksi di 31 Oktober, sorry. 31 Oktober, yaitu yang ini, yang beneran terjadi di consignee aja ya, atau yang reguler 1.350.000, 170.000 dan 3.825. Untuk yang 170 dan 3.825 itu juga udah tahu kan ya rinciannya kenapa jadi segini, kenapa bukan ini. Nah, itu kalian tutup ya. Dapat dari jurnal transaksi di 31 Oktober. Untuk beban-beban advertising, utilities, dan salaries. Nah, kalau udah, teman-teman bisa selisihin nih. Dicari ya, untuk bagian debit itu berapa banyak. Ternyata 14.250. Dari sales revenue ditambah komisi, lalu di bagian kredit, kita juga bisa lihat, ternyata cuma 5.682.500 dari sisi kredit. Nah, itu teman-teman perlu selisihin, dapat 8.567.500 rupiah. Itu berarti kita perlu taruh di bagian kredit supaya balance kan. Nah, ini berarti kita income summary-nya dari sebelah kredit. Income summary. Oke. Ini selisih ya, karena lebih besar, tadi lebih besar yang di debit. Berarti yang kreditnya perlu kita tambahin sebesar Rp8.566.500. Income summary yang terjadi. Gitu. Itu untuk jurnal dari sisi consignee, teman-teman. Untuk consignment sales sih udah selesai ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Apakah ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu dari teman-teman, atau kita bisa beralih ke soal selanjutnya? Oke. Sales account dan bikin jurnal. Intinya kayak gitu kalau di si consignment sales. Teman-teman bikin sales account, lalu bikin jurnal. Oke, kita beralih. Saya nggak bahas home office ya teman-teman, karena itu panjang banget dan saya ngerasa pasti akan buang-buang waktu doang kalau ngebahas itu. Jadi mendingan kita ngebahas yang bisa kita bahas kayak consignment sales kan nggak terlalu panjang ya. Oke, mungkin dari teman-teman belum ada pertanyaan. Kita bisa beralih ke foreign exchange ya teman-teman. Nah, sebelumnya di foreign exchange itu soal 3 ya, ada PT Winery. Tapi saya mau kasih informasi dulu sih sebelumnya untuk di Excel ini saya udah cantumin ya, kan nanti ada kalau foreign exchange itu kan
terjadinya transaksi ekspor impor kan, jadi antar negara, makanya materinya namanya foreign exchange kan, jadi dia ada kurs gitu. Nah, nanti akan muncul ada accounts payable, ada accounts receivable. Semisal nanti teman-teman bikin penyesuaian, kalau misalkan dia posisinya sebagai payable, kalau misalkan account payable rate-nya itu kursnya naik, misal tanggal 1 Oktober rate-nya 5.000. Ini kita sebagai payable ya. 1 Oktober dia rate-nya 1 Oktober dia itu rate-nya 5.000. Jangan di sini deh. Ini saya sih bikin ilustrasi biar teman-teman nggak pusing aja. 5.000. Terus kebetulan di tanggal 9 November dia jadi 6.000 atau 5.500 lah. Kan? Berarti kan dia ada kenaikan nih, tapi karena dia payable berarti kan kita ngutang ke dia nih. Maksudnya ke vendor kita ngutang. Karena kita ngutang di tanggal 1 utang kita itu cuma 5.000 istilahnya ya terus tiba-tiba naik jadi 5.500, berarti kan kita ada kerugian kan, harusnya cuma 5.000 kita harus nambah lagi karena kursnya naik. Nah, itu berarti ada kerugian. Akan berlaku sebaliknya kalau misalkan di 1 Oktober itu dia 5.500, terus di tanggal 9 dia cuma jadi 5.000. Berarti kan ada penurunan karena kita posisinya payable, maka yang seharusnya tadi di 1 Oktober dia ngebayarnya cuma 5.500, ternyata di tanggal 9 November dia cuma ngebayar 5.000, kan ada selisih 500 itu tadi. Wah, untung gitu kan, berarti nggak sebanyak yang harus dibayarkan seperti di tanggal 1 gitu, ternyata di tanggal 9 Novembernya. Berarti perusahaan itu ngalamin keuntungan. Itu kalau sisi accounts payable. Nah, logika itu akan terbalik kalau misalkan posisinya receivable. Nah, kalau posisinya receivable, di sini rate-nya itu di tanggal 1, 5.500. Receivable itu berarti kan kita kan ada uang kita di pelanggan gitu kan, di yang beli gitu, di orang lain. Uang kita di orang lain harusnya 5.500, tapi karena dia baru ngelunasinnya di 9 November, ternyata rate-nya itu jadi 5.000 doang. Berarti kan ada penurunan kan, karena uang kita di orang, terus dia ada penurunan, ya berarti kan kita ngalamin yang namanya kerugian, teman-teman. Ya kan, harusnya yang diterima bisa 5.500, ternyata karena kursnya turun, cuma 5.000 yang diterima. Gitu. Berlaku sebaliknya ya. Kurang lebih kayak gitu. Terus yang perlu teman-teman perhatiin, kalau misalkan nanti transaksinya ada forward contract, itu kan pasti ada bikin penyesuaian ya. Kan belum tentu transaksinya itu dilakukan atau dilunasi pada tahun yang sama. Nah, kalau misalkan ada tutup buku nih ya, yang poin pertama, jika penyesuaian itu dilakukan hanya karena tutup buku dan bukan karena pelunasan, maka nilai yang teman-teman bandingkan itu nanti untuk forward trade itu dengan forward trade pada tanggal pembelian dengan forward trade pada tanggal tutup buku dilakukan. Ya, forward trade. Coba saya tambahin itu cuma rate doang. Tapi kalau misalkan kamu transaksinya itu bikin penyesuaian karena pelunasan, yang ada forward contract ya, kalau karena pelunasan bukan karena adjustment atau penyesuaian, nanti forward contract rate-nya itu kamu bandingin yang di tanggal penjualan dengan spot rate pada tanggal pelunasan. Ya, kalau yang di bintang yang pertama ini forward rate dengan forward rate, kalau yang di bintang kedua forward rate dengan spot rate. Ya, perlu diperhatiin ini gitu ya. Kadang-kadang suka kebalik juga tuh. Kan itu kurang lebih singkatnya kayak gitu ya. Yang saya mau teman-teman itu pelajarin atau teman-teman highlight kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa masuk dulu ke transaksi yang pertama. Kita buka dulu kali ya soalnya. Nah, di sini PT Winery adalah perusahaan di Indonesia yang menyediakan berbagai jenis minuman anggur berkualitas premium. Produk yang dimiliki oleh PT Winery itu diperjualbelikan di daerah Indonesia, Singapura, dan Malaysia. PT Winery sendiri diketahui mendapat bahan utama mereka itu yakni anggur ya, dari perkebunan anggur langganan mereka yang berada di Sicily, Italia. Lihat banyaknya transaksi yang dilakukan, PT Winery itu baik secara impor dan ekspor, mengingat bahwa kondisi keuangan yang kurang stabil saat ini,
Maka PT Winery memutuskan untuk menggunakan forward contract terhadap beberapa transaksi lintas negara dengan exchange dealer. Sistem pencatatan PT Winery adalah periodik dengan tanggal tutup buku dilakukan 31 Desember. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama tahun 2021. Oke. Sini ada mulai dari 14 Juli 2021 sampai 1 Desember ya. Lalu selanjutnya ada informasi terkait transaksi yang terjadi di tahun 2021. Berikut merupakan informasi terkait spot rate dan forward rate. Nah, di sini ada tabel. Ini saya pindahin ya ke Excel. Jadi nanti ngambil-ngambilnya gampang gitu teman-teman ya. Untuk rate dari 14 Juli sampai 9 Februari 2022 karena dia ada transaksi menggunakan Singapore dollar atau SGD, ada dari Malaysia, Malaysian ringgit, dan ada euro karena dia tadi ada transaksi dari Italia tuh. Ya, makanya ada muncul euro. Oke, yang diminta untuk soal foreign exchange adalah untuk membuat jurnal transaksi, jurnal pelunasan, dan jurnal penyesuaian yang diperlukan. Nah, di sini dia kasih informasi tambahan bahwa 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Oke, untuk soal foreign exchange, kita bisa masuk ya di tanggal 14 Juli. Nah, 14 Juli ini PT Winery itu beli 10 ton anggur dari supplier di Italia, Sicily, Italia. Dengan harga per unit per kilogramnya itu 3 euro. Ya, dia belinya 10 ton. Terus harganya 3 euro per kilogram. Berarti nanti teman-teman perlu convert ya dari 10 ton dari ton ke kilogram. Jadi udah kasih tahu bahwa 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Makanya nanti tinggal kali aja 10 ton dikalikan dengan 1000 kilogram. Jadi ada 10.000 kilogram anggur baru dikaliin sama nominal per unitnya, harga per unitnya 3 euro per kilogram. PT Winery setuju transaksi ini menggunakan forward contract. Oke, di sini ada forward contract ya teman-teman. Oke, dan akan dibayar itu 4 bulan kemudian. Dia akan ngebayar 4 bulan kemudian. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti dia akan bayar nanti di bulan November, teman-teman, atas transaksi 14 Juli. Nah, kita mau catat dulu nih, atas pembelian yang terjadi di 14 Juli ya, karena dia adalah kategorinya impor dari Italia dan dia ada forward contract. Ini saya bikin 2021 ya, biar nggak bingung gitu. Terus kita mau bikin journal entries, jurnal transaksinya. Di 14 Juli karena tadi terjadi impor, ya teman-teman itu muncul jurnal purchase pada accounts payable karena pencatatannya menggunakan metode periodik teman-teman ya. Sini muncul purchase pada accounts payable. Nah, untuk pembeliannya itu kan dari euro ya. Nah, yang dia beli itu berapa banyak? Nah, di sini yang dia belikan 10 ton di mana masing harganya itu 3 euro per kilogram. Nah, tadi kan saya udah bilang ya, tonnya ini perlu dikonvert ke kilogram. Nah, di sini ya, dari 10 ton dikalikan dengan 1000 kg, dikalikan dengan 3. 3 ini adalah 3 euro, yaitu harganya. Maka untuk pembelian di euronya itu senilai 30.000 euro ya yang dia beli. Terus kita mau lihat nih, karena dia terjadi pembelian atau impor di 14 Juli 2021 dan dia Italia, ngebelinya dari Italia, berarti kita lihatnya yang kursnya yang euro ya. Nah, yang kurs yang euro di sini teman-teman kita lihat di 14 Juli kita karena sedang membeli ya, nanti kita pakainya lihatnya yang spot rate ya, yang 15.179.090. Ini saya pindahin. Nah, ini masalah pembuatan aja. Nah, saya munculin kan persis kan ngambilnya dari sini teman-teman. Ya. 15.179,90 rate pada saat 14 Juli, spot rate pada saat 14 Juli. Oke. Nah, untuk nominalnya yang kalian jurnal itu berarti nominalnya itu adalah 30.000 euro ya pembeliannya dia dikalikan dengan rate-nya 15.179,90. Nah, teman-teman akan dapat 455.397.000 rupiah. Yang dikreditnya juga sama. Ya, ini untuk jurnal pembelian yang pertama. Terus belum selesai. Kenapa? Karena dia ada forward contract, teman-teman. Nah, forward contract-nya ini itu perlu kalian jurnal. Ya, jurnalnya apa? FC receivable from ED, maksudnya foreign currency receivable from exchange dealer. Ya, disingkat aja kan kalau nggak disingkat kepanjangan ya kan. FC receivable from ED pada rupiah payable to ED. Sebenarnya boleh juga disingkat jadi RP gini.
RP payable to ED. Itu nggak ada masalah, teman-teman. Ya. Oke, untuk ini karena kita mencatat forward contract, teman-teman berarti lihatnya yang forward rate, teman-teman, ya, di 14 Juli. Di 14 Juli, forward rate-nya adalah 15.160,52. Itu kalian pindahin aja. Maksudnya biar kalian tuh nggak pusing ya. 15.160,52. Nominalnya, untuk yang kalian jurnal itu, yang kalian ambil dari forward rate-nya, yang 15.160,52, teman-teman kalian sama pembeliannya 30.000 euro. Maka teman-teman akan memperoleh 454.815.600 rupiah. Ya. Ini untuk transaksi di 14 Juli. Itu transaksi impor atau pembelian dari Italia menggunakan euro, berarti kan ada forward contract. Jadi yang dijual, yang di jurnal itu ada dua. Ya, pada saat transaksi pembelian yang ada forward contract-nya. Gitu. Ini untuk 14 Juli 2021. Oke, kita bisa beralih ya ke transaksi 9 September. Di 9 September 2021, bahwa salah satu customer PT Winery itu berasal dari Malaysia. Oke, berarti ini transaksinya dari Malaysia nih. Dia ngebeli 50 lusin minuman PT Winery. Jadi ada ekspor, teman-teman. Ya, nominal pembeliannya itu menggunakan Malaysian Ringgit 1.800 per lusin. Pembelian ini akan dilunasi pada 9 Februari tahun depan. Ya. Untuk berjaga-jaga, PT Winery itu menggunakan forward contract. Oke, dalam transaksi ini. Jadi kayak 14 Juli nih ada 2 jurnal, tapi bedanya ini cuma ekspor di tanggal 9 September 2021. Tapi kalau tadi 14 Juli kan impor ya, pembelian. Kalau ini ekspor, yaitu penjualan ke Malaysia. Nah, kita mau catat nih, jurnal penjualan. Karena dia akan ngelunasin di Februari tahun depan, maka jurnalnya ada AR atau accounts receivable pada sales revenue. Ya, penjualannya dari dalam Malaysian Ringgit. Penjualannya berapa banyak? Di informasi di soal, dia di PT Winery itu menjual 50 lusin, di mana harga per lusinnya itu 1.800 Malaysian Ringgit. 50 dikali 1.800. 90.000 ringgit ya, itu penjualan yang terjadi di 9 September 2021 dalam ringgit ya ini. Terus kita mau lihat nih yang kita jurnal dari PT Winery itu kan harus rupiah kan bentuknya. Nah, kita lihat spot rate karena kita menjual di bagian penjualan. Nah, kita pakainya lihatnya spot rate ya, teman-teman. Kita lihat di bagian Malaysia, kurs yang Malaysian Ringgit, spot rate di 9 September 2021. Kita naik, spot rate di 9 September 2021 Malaysian Ringgit yaitu 3.393,55. Itu kamu pindahin. Nah, sebenarnya nggak harus sih kalian pindahin kayak gini, kalau mau langsung juga bisa gitu ya, dikalikan sama salesnya. Nah, ini biar kalian tahu nih ngambilnya dari yang mana gitu. Biar nggak bingung aja. Nah, kalau udah, yang teman-teman kalikan, itu sales yang 90.000 dengan spot rate-nya. Ya, dengan spot rate-nya 305.419.500 rupiah. Ya, kalian dari penjualan yang terjadi dengan kursnya. 305.419.500 rupiah. Nah, sekarang yang kedua karena dia ada forward contract, kita menjurnal yang forward contract-nya. Yaitu karena ini ekspor, maka yang didebit adalah RP atau rupiah receivable from ED atau exchange dealer pada FC payable to ED. Ya, foreign currency payable to exchange dealer. Yang disingkat ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, di sini karena kita mau ngejurnal forward contract, kita pakainya yang forward rate ya, teman-teman nanti ngelihatnya untuk kursnya. Yang di tanggal 9 September untuk Malaysian Ringgit. Nah, kita lihat di 9 September forward contract-nya berapa untuk Malaysian Ringgit, yaitu 3.391,55. Itu yang kamu pakai ya. Di sini munculin forward rate-nya 3.392. Oke, ini pembuatan kita munculin. Nah, ini forward rate yang digunakan. Untuk nominalnya, itu berapa? Yang nominalnya mengalihkan dari
nominal penjualannya yang dalam ringgit 90.000 ini dikalikan dengan kursnya 3.391,5. Yaitu kurs forward rate di 9 September 2021 ya. Dapat untuk nominalnya 305.239.500 rupiah. Oke. Ini untuk jurnal 9 September atas penjualan atau ekspor ke Malaysia yang ada forward contract-nya. Dua ya, cuma yang ngebedain kalau ini impor di 14, yang di 9 ekspor gitu. Ya, kita selanjutnya bisa lihat di 1 Desember. Nah, tapi sebelum kita ke 1 Desember, di 14 Juli itu ternyata dia udah ada pelunasan nih, karena kan 4 bulan kemudian kan, berarti kan dia ada di bulan November. Untuk transaksi yang 14 Juli ini, dia ada pelunasan nih, ngebayar atas impor yang dia lakukan. Kan sebelumnya masih accounts payable kan. Nah, ini mau dibayarin nih sama PT Winery. Nah, di tanggal 14 November 2021 pembayarannya. Tapi sebelumnya, sebelum kita ngejurnal pembayarannya, teman-teman itu bikin dulu nih penyesuaian atas apa? Penyesuaian atas accounts receivable dan foreign currency receivable from ED. Pokoknya ini disesuaikan dulu, di-adjust ya. Ini di-adjust dulu, karena kan ada perubahan rate kursnya kan. Nah, sekarang untuk yang pertama kita mau nge-adjust si accounts payable. Di sini kita bandingin caranya. Yang pertama, sebelum teman-teman masuk jurnal, teman-teman bandingin dulu. Yaitu ngebandingin apa? Spot rate yang 14 Juli, yaitu yang ini, spot rate yang 15.179.090 itu kalian pindahin dulu. Karena kita lagi belajar supaya teman-teman nggak bingung. Ya, ini spot rate pada saat terjadinya transaksi yang di 14 Juli. Ya. Terus kamu bandingin sama spot rate di 14 November. Di 14 November, kita lihat di tabel kurs, kebetulan 14 November Itali, berarti kita lihat euro. 14 November itu 15.247. Nah, itu yang kalian pakai. Terus kamu bandingin ya pada saat pembelian dengan pada saat mau ngelunasin, ada peningkatan atau penurunan. Nah, di sini ada peningkatan teman-teman. Yang di 14 November meningkat. Semula tadi pada saat beli 15.179, terus sekarang jadi 15.247. Karena ini posisinya kita payable, berutang, berarti kan kita kan jadi lebih banyak kan yang perlu kita bayarin, berarti ada loss teman-teman ya. Ada loss, kalau loss jurnalnya adalah transaction loss pada accounts payable. Ya, nominalnya berapa Kak? Nominalnya itu kalian kaliin dari nominal nilai pembeliannya yaitu di 30.000 ya, purchase in euronya 30.000. Terus teman-teman kaliin dengan selisih kursnya. Spot rate di 14 Juli dan 14 November itu kalian selisihin. Lalu kalian kalikan dengan nominal pembeliannya yaitu 30.000. Nah, maka teman-teman dapat 2.013.000 rupiah. Dia loss. Kenapa loss? Tadi saya ulangi ya karena ada peningkatan rate. Kita kan posisinya payable kan. Ada peningkatan ya berarti kan yang kita bayarkan jadi lebih banyak dibanding yang seharusnya gitu. Maksudnya bukan seharusnya ya. Maksudnya kalau misalkan kayak kita bayar di 14 Juli dengan 14 November kan kita harusnya bisa nggak sebanyak yang di 14 November. Makanya dia loss. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Maksudnya kita mau menyesuaikan atau meng-adjust ya yang kurs forward rate-nya juga kita mau lihat karena kita lagi ini kalian perlu perhatiin ya karena apa, karena settlement ini kan terjadinya karena pelunasan bukan karena penutupan buku ya. Ini kan di 14 November belum tutup buku kan kita. Nah, berarti teman-teman ngebandinginnya untuk just forward rate, jadi forward rate pada transaksi pada saat transaksi yang 14 Juli teman-teman bandingin sama spot rate pada saat mau kalian lunasin ya. Jadi forward rate dibandingin sama spot rate. Forward rate-nya yang 14 Juli pada saat terjadi transaksi itu. Yaitu yang bentar. Nah, yang ini teman-teman. 15.165,2 kalian pindahin dulu. Lalu kalian bandingin sama spot rate di 14 November. 14 November sebenarnya sama aja nih sama ini. Ya kan? Kalian bandingin nih, lebih besar atau lebih kecil yang mana? Ternyata yang spot rate itu lebih besar teman-teman.
Kalau lebih besar berarti ada gain. Kenapa gain? Ya karena kan ini kan kita kan ngejurnal untuk berapa banyak uang yang kita peroleh dari exchange dealer. Kalau kita ngasihin duit kita, itu kita akan dapat berapa banyak. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau nukerin uangnya di 14 Juli, ternyata bisa 15.160 nih per euronya, tapi sekarang jadi 15.247, berarti kan ada peningkatan. Berarti kan kita dapat euronya bisa lebih banyak. Nah, di sini karena dia gain, jurnalnya adalah FC receivable from exchange dealer pada transaction gain. Nah, ini selisihin dulu ya, selisihnya baru dikalikan dengan nominal penjualan, nominal pembeliannya, yaitu yang 30.000, masih sama. 30.000 dikalikan dengan selisihnya. Dapat 2.594.400 rupiah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita baru nih bisa ngejurnal untuk pembelian kita. Jurnal pembayaran, sorry ya. Di sini jurnalnya RP payable to ED dan investment in FC di debit pada cash dan FC receivable from ED. Ya, di sini saya kasih bintang dengan ada penjelasan di sebelah kanan, di mana kalau yang bintang 1 ini itu nominalnya sama dengan saldo RP payable di awal. Maksudnya yang di tanggal 14 kan kita ada catat nih. Ya kan 454.815.600. Nah, itu kalian pindahin aja. Ya. Kalian pindahin aja. Nah, baru nih yang investment in FC dan cash-nya itu kalian kaliin. Itu kalian kali dari mana, Kak? Dari spot rate-nya dikalikan dengan nilai pembeliannya yang 30.000. Kebetulan spot rate di 14 November kan 15.247 kan. Nah, berarti setelah dikali dapat nominalnya 457.410.000 rupiah. Nah, ini untuk jurnal pembayarannya. Yang ini belum bayar, teman-teman. Kita baru ngejas, menyesuaikan. Nah, di sini baru ngebayar. Nah, baru setelah itu ada lagi muncul jurnal accounts payable pada investment in FC. Nah, ini jurnal penerima pembayaran uang kita ke exchange dealer, kayak gitu. Senilai berapa? Senilai, cara nyarinya masih sama sebenarnya. Perkalian dari spot rate dengan nilai pembeliannya. Ya, spot rate-nya itu kan tadi 15.247. Bisa ngeliat dari sini juga sama aja. 15.247 euro, sorry. 15.247 rupiah per 1 euronya dikalikan dengan nominal pembeliannya 30.000 yang di awal. Tuh, ya. Sebenarnya ini yang di jurnal pembayaran sebelumnya itu kayak cuma pindah posisi aja sih, teman-teman, gitu. Terus kamu munculin accounts payable-nya, ya. Itu untuk transaksi 14 November. Sekarang di tanggal 1 Desember, ternyata ada pembelian nih. Pembelian dari perusahaan Singapura membeli produk yang sama. Oh, berarti ada ekspor. Ya, ada ekspor. Perusahaan Singapura ini diketahui membeli 2 kali lipat lebih banyak minuman dibanding perusahaan Malaysia. Oke, dia beli 2 kali lipat lebih banyak, di mana harga barangnya 48 dolar per piece-nya. Ya, transaksi pembelian ini akan dilunasi pada tahun depan di tanggal 1 Februari, teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Penjualan dalam Singapura dolar. Ya, penjualan dalam Singapura dolar kan dia ekspor ya, berarti kan penjualan. Nah, di sini penjualannya cara nyarinya gimana? Nah, dia kan bilang lebih banyak, 2 kali lipat lebih banyak dari yang dibeli sama Malaysia. Yang di Malaysia dia beli 50 lusin. Terus yang Singapura 2 kali lebih lipat. Berarti 50 dikali 2 kan? 50 dikali 2. Nah, per lusin itu isinya 12 unit. Makanya 2 kali 50 ada 100 lusin. Dikali sama 12 unit satu lusinnya. Terus dikalikan sama harganya 48 dolar Singapura. Maka teman-teman dapatkan 57.600 untuk penjualan in SGD atau Singapura dolar. Terus teman-teman perlu lihat juga spot rate di tanggal 1 Desember untuk Singapura dolar. Nah, kebetulan untuk Singapura dolar kita naik 10.479,01 SGD dolar ya di tanggal 1 Desember 2021. Oke, nah kalau udah, karena kita ada transaksi penjualan, yang teman-teman jurnal adalah accounts receivable pada sales revenue. Ya, nominalnya berapa? Nominalnya dari 57.600, nominal penjualan dikalikan sama kurs rate-nya.
10.479,01 dapat 603.590,976 ya teman-teman. Ini untuk transaksi ekspor dari Singapura, dia tidak ada forward contract-nya, makanya cuma ngejurnal penjualannya aja. Beda sama ekspor yang di Malaysia, ya kan dia ngejurnal 2 kali karena ada forward contract. Ya teman-teman, untuk 1 Desember nggak bingung ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi di soal, ternyata udah nggak ada transaksi pembeliannya, berarti kita mau tinggal bikin adjustment sama settlement-nya, masa pelunasannya. Untuk adjustment, kenapa perlu bikin? Kan karena untuk transaksi-transaksi yang terjadi di general entries itu dibayarannya di tahun depan. Pasti kan perusahaan itu ada tutup buku kan di 31 Desember. Nah, untuk transaksi yang terjadi juga perlu disesuaikan. Ya, nah, kita mau menyesuaikan yang diekspor ke Malaysia atau berdasarkan transaksi yang di 9 September. Nah, di sini kita mau adjust yang mana ya, yang bagian nih. Yang bagian ini mau kita adjust nih, teman-teman. Kita mau lihat apakah spot rate di tanggal 9 September yang 3.393 ini ada kenaikan atau penurunan di tanggal 31 Desembernya. Ya, kita bandingin. Di tanggal 9 September ternyata cuma 3.393,55. Ternyata tapi di spot rate 31 Desember itu naik jadi 3.567,41. Nah, ini kan posisinya itu kita receivable ya. Nah, receivable berarti dia termasuk ke gain ya, teman-teman, karena ada naik. Nah, kalau ada gain, berarti yang kalian jurnal accounts receivable pada transaction gain. Nah, nominalnya adalah sebesar selisihnya yang tadi, spot rate di 9 September dengan 31 Desember dikalikan dengan nilai transaksinya, yang 90.000. Diperoleh 15.647.400 rupiah, teman-teman. Nah, selanjutnya, karena dia di ekspor Malaysia itu ada forward contract, teman-teman perlu selisihin juga nih forward rate-nya. Nah, di sini karena kita bikin adjustment atau penyesuaian, maka adjustment-nya itu karena tutup buku, makanya di sini forward rate-nya dibandingkan dengan forward rate di tanggal saat kita melakukan penyesuaian. Ya, di 9 September ternyata forward rate-nya cuma 3.391,55 nih yang ini 3.391,55. Di 31 Desember kita lihat dia jadi 3.568,21. Ini dari tabel ini ya, teman-teman. 3.568,21. Kita lihat ternyata ada peningkatan, teman-teman. Nah, kalau ada peningkatan, ternyata dia loss. Kenapa loss? Karena kita kan perlu kirimin uang kita. Posisinya kita itu payable di sini, teman-teman. Ya, posisinya kita payable, makanya di sini dia loss karena rate-nya naik. Mulai 3.300 jadi 3.500. Nah, jurnalnya gimana kalau ada loss? Jurnalnya di sini transaction loss pada FC payable to exchange dealer. Nominalnya selisih dari forward rate 9 September dengan 31 Desember dikalikan dengan nilai transaksinya, yaitu 90.000 ringgit. 90.000. Nah, dikalikan dapat nilainya 15.899.400 rupiah. Nah, selanjutnya kita mau bikin adjustment penyesuaian untuk yang ekspor ke Singapura. Nah, yang ekspor ke Singapura itu jurnal transaksinya, spot rate-nya senilai 10.479,01. Ini pada saat dia transaksi terjadinya ekspor ya. Jadi kita ngebandinginnya pada saat terjadi ekspor dan pada tanggal 31-nya. Nah, di tanggal 31 ternyata menjadi 10.410,05. Ya, ini kan kita lagi mau adjust si accounts receivable nih. Berarti kan posisi kita receivable. Posisi kita receivable dan rate-nya ternyata malah menurun berarti terjadi loss, teman-teman. Kalau terjadi loss yang teman-teman jurnal, berarti ada transaction loss pada accounts receivable. Untuk nominalnya dapat dari mana? Selisihin ya. Spot rate di 1 Desember dengan 31 Desember dikalikan dengan nilai penjualannya 57.600. Teman-teman dapat 3.972.096 rupiah gitu. Ini untuk adjustment cuma 2 ya. Kenapa cuma 2, Kak? Karena yang di Italia ini dia udah dilunasi nih di 14 November. Jadi kita cuma ngadjust 2 transaksi. Nah, sekarang kita membuat di transaksi tahun selanjutnya, tahun 2022, ada settlement entries, namanya. Kita mau ngejurnal yang ekspor ke Singapura dulu, yang ini ya. Jadi untuk jurnal settlement-nya,
itu nanti rate-nya yang kamu bandingin, karena kan kita tadi udah bikin penyesuaian yang kedua kan. Jadi nanti rate-nya itu kamu jangan pakai yang di 1 Desember lagi kamu bandinginnya. Jadi kamu ngebandinginnya yang penyesuaian terakhir kali yang di 31 Desember, rate-nya itu kamu selisihin atau kamu bandingin dengan yang settlement date-nya 1 Februari. Ya. Nah, di sini kita mau nge-adjust si accounts receivable-nya lagi nih. Kita lihat spot rate di 31 Desember itu ternyata 10.410,05 kan yang ini kamu pindahin aja. Terus spot rate di 1 Februari ternyata jadi 10.230,19. Ya. Nah, kalau kamu lihat karena kita posisinya receivable ternyata malah turun, berarti terjadi loss, teman-teman. Kalau loss, berarti sama journal transaction loss pada accounts receivable. Nah, untuk nominalnya nyarinya sama, tinggal selisihin dulu. Setelah diselisihkan, rate di 31 Desember dengan rate 1 Februari, baru teman-teman kalikan dengan nominal penjualannya yang INSG di 57.600. Dapat 10.359.936 rupiah. Nah, baru kamu bikin jurnal pembayarannya. Di sini langsung aja cash pada investment in FC. Kenapa langsung, Kak? Ya, dulu deh, nanti saya jelasin. Sekarang kita cari nominalnya terlebih dahulu. Nah, nominal itu teman-teman dapetin dari spot rate di tanggal pelunasan 1 Februari 2022. Teman-teman kaliin yang biru ini adalah nominal penjualannya 57.600. Nah, di sini jurnal pelunasannya 589.258.944 rupiah. Nah, di sini kenapa cuma langsung kayak gini aja? Di sini kan tidak ada forward contract. Di sini kalau kamu bikin settlement entries dan dia transaksinya non-hedging export, maksudnya nggak ada forward contract, jadi kalau kamu nyatet itu langsung aja ngedebitin cash pada investment in FC. Ya karena kan kalau kita terjadi ekspor berarti kan orang yang di luar ini, yang di Singapura ini kan ekspor itu ngirim uangnya ke bank. Nah si banknya itu dia udah langsung ngetranslasiin, maksudnya udah langsung ada dia tuh si bank itu melakukan equivalent cash. Jadi uangnya itu yang dikasih ke kamu itu udah dalam bentuk rupiah kayak gitu teman-teman. Langsung aja dikaliin maksudnya dengan jurnal cash pada investment in FC kayak gitu. Nah, sekarang kita terakhir ya, sebelum kita selesaikan mentoring hari ini ya, kita nanggung nih 9 Februari jurnal settlement untuk transaksi ekspor ke Malaysia yang ada forward contract-nya. Nah, di sini lagi-lagi kita mau nge-adjust dulu ya, yang kan berdasarkan ini yang kita lihat nih. Di sini kita mau nge-adjust si accounts receivable-nya. Ya, jadi kamu bandingin dulu spot rate di 31 Desember, lihat di tabel kursnya, 3.567,41 kamu bandingin sama kurs di 9 Februari. Yaitu teman-teman dapat 3.315,02. Karena ini posisinya receivable, dia loss karena menurun. Nah, kalau ada penurunan, berarti ada loss transaction loss pada accounts receivable. Dan cara nyarinya masih sama, disisihin dulu selisih spot rate-nya, terus teman-teman kaliin sama nominal penjualannya. Ya, nominal penjualan karena diekspor. Dapat 22.715 22.715.100 rupiah ya teman-teman. Ini penyesuaian untuk accounts receivable-nya. Sekarang kita mau sesuaiin untuk forward rate-nya. Karena ini journal settlement, berarti forward rate-nya itu yang kamu bandingin di saat penyesuaian terakhir kali 31 Desember dengan spot rate pada saat pelunasan. Nah, di forward rate-nya pada tanggal 31 Desember dia 3.568,21. Sekarang spot rate-nya naik jadi 3.315,02. Turun, sorry. Ya, berarti di sini ada gain. Kenapa gain, Kak? Kita ada penyesuaian untuk apa sih? Kita penyesuaian untuk payable. Nah, karena kita payable, terus dia turun, utang kita berarti jadi nggak sebanyak yang 3.500, cuma 3.300 turun. Jadi kan ada gain ya. Caranya masih sama, diselesaikan dulu forward rate dengan spot rate-nya, lalu teman-teman kaliin sama nilai transaksinya. Dapat 22.787.100 rupiah. Nah, setelah kamu bikin penyesuaian, baru teman-teman bisa ngejurnalin pembayarannya ya. Di sini investment in FC pada accounts receivable, jadi kita ngasih ada uang masuk terlebih dahulu, investment in FC, nominal dari mana Kak? Nominalnya itu teman-teman peroleh dari kurs spot rate di 9 Februari 3.315,02 dikalikan sama nilai transaksinya. Yang pertama kali nilai transaksinya 90.000 ekspor ke Malaysia. Dapat 298.351.800 rupiah, teman-teman.
Baru di sini teman-teman ngejurnalin FC payable to ED dan cash di debit pada investment in FC dan rupiah receivable from exchange dealer atau ED. Di sini lagi-lagi saya juga udah kasih notes untuk yang bintang 1 itu kamu ambil aja dari transaksi yang penyesuaian terakhir kali di 31 Desember. Ya, saldo receivable di awal yaitu yang di 9 September ini. Ya, kamu pindahin aja. Terus untuk cash pada investment in FC, jurnalnya itu mengalihkan dengan spot rate, yaitu spot rate-nya yang 3.315,02 dikalikan dengan nilai penjualannya kebetulan 90.000, ya, itu kalian kali dapat 298.351.800 rupiah, teman-teman. Nah, ini untuk jurnal pelunasannya dari si Malaysia, ya perusahaan yang di Malaysia ke winery, gitu. Ini ternyata bukan non-hedging ya teman-teman, jadi ini dihapus aja. Oke. Nah, ini untuk transaksi foreign exchange udah selesai ya teman-teman penjurnalannya. Untuk soal foreign exchange, mungkin karena waktu yang terbatas juga, saya minta maaf ya teman-teman. Nah, mungkin untuk mentoring kita hari ini bisa sampai sini dulu ya. Mungkin untuk misalkan ada yang mau ditanyain, boleh banget kalau mau PC saya gitu ya.